Pemirsa, Anda kembali di Ekonomentari dan kali ini kita tidak berdua tetapi bertiga sekaligus gitu ya. Apa kabar nih? Nah, ini ada kabar penting bagi para pengguna JKN. Kementerian Kesehatan baru saja mengeluarkan aturan tegas bahwa rumah sakit dilarang keras menolak pasien yang status kepesertaannya nonaktif sementara. Ya, betul sekali. Lewat surat edaran yang ditandatangani hari ini 11 Februari 2026, Dirjen Keslan menegaskan bahwa rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan medis. Perlindungan ini berlaku paling lama 3 bulan sejak status JKN dinyatakan nonaktif oleh BPJS Kesehatan. Wah, tentunya ini menjadi angin segar begitu ya, Dina dan juga Bunga. Jadi rumah sakit tidak boleh diskriminasi hanya karena misalnya masalah administrasi. Mereka tetap harus melayani sesuai standar profesi dan keselamatan pasien, tetapi pihak rumah sakit juga diminta aktif berkoordinasi dengan BPJS terkait verifikasi dan tentunya pembiayaannya. Tapi di sisi lain ada info yang perlu diwaspadai terkait bantuan sosial atau bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperketat kriteria penerima bansos ke depannya. Ya nih, kalau sebelumnya bansos mencakup masyarakat di desil 1-4, ke depannya akan difokuskan hanya untuk desil 1 dan 2 saja. Artinya warga miskin ekstrim dan keluarga sangat miskin dengan pendapatan di bawah Rp600.000 yang akan menjadi prioritas utama. Berarti masyarakat yang masuk kategori nyaris miskin atau desil 3 dan juga 4 terancam tidak mendapatkan bansos lagi. Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan ya, Dina dan juga Bunga. Ya, kalau kita telaah lagi ya, Dina dan juga Sinta dan juga tentunya pemirsa, surat edaran ini sebetulnya menegaskan satu hal, yakni rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya yang nonaktif sementara begitu. Artinya, kalau urusan administrasi ya tidak boleh mengalahkan urusan nyawa. Ya, tapi ini juga menjadi alarm atau pengingat ya, kenapa sampai ada ribuan peserta bahkan pasien cuci darah yang statusnya bisa dinonaktifkan. Artinya kan memang ada persoalan di hulu yang memang belum selesai. Ya. Betul sekali Dina dan juga Bunga. Jadi kalau misalnya kita telah bersama begitu ya, Kemenkes saat ini memang telah memberikan perlindungan 3 bulan, namun ini sifatnya hanya sementara saja. Jadi setelah itu bagaimana? Pastinya regulasi ini nanti yang tetap ditunggu dan juga dinantikan. Harapannya semoga saja semua pasien sebetulnya yang ada di BPJS ini bisa tercover begitu ya. Betul sekali. Terkait dengan permasalahan kesehatannya. Ya, nah dengan adanya insiden yang baru-baru ini begitu ya, BPJS sendiri memang telah mengaku siap secara teknis untuk pemutihan tunggakan. Katanya sistem IT, kanal pembayaran hingga draft aturan ini sudah disiapkan supaya tidak terjadi lagi nih tragedi yang baru-baru ini terjadi begitu. Ya, tapi kembali lagi Bunga dan Sinta, semuanya kan masih menunggu peraturan dari Presiden, artinya keputusan akhirnya ada di level politik dan juga fiskal, bukan lagi sekedar teknis pelayanan atau di level BPJS Kesehatan itu sendiri. Baik, jadi ini bukan hanya soal akses, tetapi juga bagaimana keberlanjutan dari pembiayaan, menolong pasien. Ini juga merupakan hal yang sangat penting ya, tapi sistem yang sehat juga adalah sistem yang sangat krusial yang tentunya juga ini harus dijadikan perhatian ya oleh pemerintah.